Jadi poinnya ketika prosesnya benar pasti ada progresnya. Kalau progresnya tidak ada, prosesnya yang salah. You have to take the first step first. You have to do it yourself. Because Allah says, I cannot change a person if he don't want to change himself. Karena kita nggak mungkin bekerja sendiri ya. Tidak mungkin. Niat kita, visi misi kita, Allah pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk membawa kita untuk mencapai tujuan bersama sekaligus tujuan personal kita. We are nothing but we are also everything. Iya, harus nothing dulu, baru to be everything. Don't lie to yourself anymore and move forward. Find ways. Sebab insyaAllah ada caranya. Are you ready is the question. Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Who am I? Welcome to the Who Am I podcast. Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Hari ini kita nak bahaskan apa? Bahas tentang siapa Siapa- saya yang sedang bertumbuh. Siapa aku yang sedang bertumbuh di fase hidup ini? Siapakah Fase Anda? hidup Siapakah Anda? ini. Siapa Anda semua? Jadi untuk nak jawab soalan tu, I think pertanyaan reflektif dia, the reflective question is, musim kehidupan apa yang sedang aku jalani sekarang? Adakah dia winter, autumn, summer atau spring? Taklah Kak, joking. Silakan. Anak-anak muda ni dulu. Silakan yang sedang mengalami mungkin Kak Zai. kan saya selalu lafazkan kata-kata ni ya. We are all on a step up journey. Jadi kalau step up journey tu bukan mula dari zero kan? Ya. Mungkin aku ni dulu aku Singaporean tinggal di Jepang. Lepas tu dah 5 tahun sekarang di Dubai kan. Dan aku lagi lalui transisi mau ke move to Jakarta insyaAllah. Welcome to Indonesia. Jakarta. I love you guys. I love Indonesia a lot. So alhamdulillah kan. Jadi macam mana nak terima kan transisi tu. Dia satu step yang it's strange because I'm Asian. Yeah. Tapi I never thought I will come back to Asia gitu. Jadi firstly jangan lupa daratan. Jangan lupa lautan. Jangan lupa lautan. Dan jangan lupa diri. Who am I gitu? Who are you? So yalah, that is the good thing to understand that maybe I need to come back here for a reason kan. Jadi itu transition yang Zai sedang melalui sekarang. Sampai disimpan pasportnya. For a good reason ya. Jadi kalau pada aku tu ya apa tu fasa-fasa hidup yang untuk saya step up tu macam oh my god, kalau susah sangat tu kira okay, there must be another way yang lebih senang. Jadi harus go with the flow juga. Kadang-kadang kesusahan tu atau masalah tu jadi satu cubaan atau ujian. Are you fighting inwardly? Pasal bila Kak Dian selalu tanya, kapan ke Jakarta? Kapan ke Jakarta? Kak, aku mau ke Jakarta buat apa? Saya harus ada logiknya ya. Kakak cakap ya. Ada alasannya. Apanya? Dan kan kami mau rekod podcastnya gitu. Okey, kalau podcast aku besok aku turun kan? Benar kan? Kan saya bila kakak tanya, kapan? Aku kapan nak buat apa di sana? Baik aku duduk diam-diam macam di Dubai kan. Tapi bila saya cakap lepas April, tapi kakak tak, aku mau launchingnya ini Januari. di bulan Januari. Cakap, halas okay, next week aku ke sana aja. Jadi kita harus tahu kalau udah ada transisinya, ada opportunity ya. Opportunity peluang atau anything that you feel like this can make meaning, bisa bermanfaat untuk lain, will help me too. Sebab bila saya di Indonesia ni sangat-sangat healing. Sangat-sangat Asal special. jangan hilang ya. Healing jangan hilang ya. Kemarin Healing. hampir hilang dia. Jangan di luar. Anyways, jangan hilang sebab you have to come back to your roots. You have to heal and this is what I want to share about transition. This is the starting only. So you guys, come on. When is your transitions journey? Apa your fasa hidup yang you step up gitu? Kalau Ai ya mungkin kurang lebih sama Kak Zai ya saat mengenal Kak Dian. Roll kasar ya. Iya masih banyak lah mencari ini itu entah apa kadang yang dicari juga kan. Tapi begitu mengenal Kak Dian
ada dorongan lebih kuat gitu untuk belajar lebih mengenal diri sendiri itu. Kemudian termasuk membawa keluarga untuk sama-sama lah kita apa nih sebenarnya kebutuhan kami, visi misi keluarga. Tapi sebenarnya kalau saya dalami lagi sekarang, oh sebenarnya saya itu yang mencari siapa saya. Wow. Seperti jadi pintu masuknya kalau saya pribadi melalui keluarga jalan masuknya, tapi sebenarnya itu kembali lagi kebutuhan saya untuk menemukan who am I-nya. What you seek is seeking you gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, terbukanya di situ tuh. Jadi mungkin kalau Kak Zai disita pasportnya, Next kalau handphone. saya datang menyerahkan diri. Menyerahkan diri, bagus itu. Jadi, Tapi dulunya Ayu student pada Kak Dian ya? Ya, betul. Belajar apa yang pertama tuh? Ya, Mapping. mapping. Pertama dari mapping itu, kemudian ini karakter diri, kemudian potensinya, apa yang perlu dikembangkan, dan yang sangat-sangat startupnya tuh lebih ke memahami spiritualnya. Bahwa dari manusia tuh ada tidak hanya bicara psikologis, mental, emosi, tapi sisi spiritual kita juga itu harus justru yang utama yang harus kita tumbuhkan terus menerus. Nah itu. Thank you Ai. Kan Kak Dian kita akan ada program ya di Malaysia, spiritual leadership for women. Yeah. Jadi bila saya ngomong sama teman saya spiritual leadership, dia kata what is spiritual leadership? Dia terus mainnya ke Islam gitu. Oh, yeah. Tapi spiritual, dan aku kata okay, it's not about Islam, it's about your spirit. Dan lepas tu dia cakap, but the word is like tak kena sama dia kan, pasal dia mungkin kurang spiritual atau tak spiritual, not judging, but yeah. Tapi dia kata, so I asked her, pada kamu tu kalau bukan spiritual leadership, what is a better word yang kamu bisa terima kan? Yeah. So dia kata, oh to me apa yang kamu explain tu itu self leadership. Jadi soalannya, apa bezanya spiritual leadership, spiritual dan self? Because it's back to who am I? Ya. Ada jawapan? Ya, tentu ada ya. Kak Dian, of course ada ya. Ketika kita sudah memahami diri kita, maka kita akan memahami secara utuh. Ya, utuh, bukan sempurna tapi utuh. Ada part kita yang spiritual kan, ada yang part non spiritual. Nah, basic awal kita ini kan makhluk spiritual ya. Ya kan? Ada kebutuhan yang harus diberikan. Kebutuhan spiritual terpenuhi, maka kebutuhan mental lebih mudah terpenuhi. Maka kebutuhan finansial itu datang sendiri, karena itu Allah sudah jamin. Nggak bisa kalau persoalan mentalnya dulu yang kita isi ya, kebutuhannya panjang perjalanannya, dramanya banyak sekali, konfliknya banyak sekali. Itu pengalaman saya lah ya. Terlalu banyak drama, terlalu banyak konflik internal, eksternal gitu kan. Karena kita tidak fokus pada spirituality yang menjadi akar dari keberadaan kita sebagai manusia begitu. Jadi spiritual di sini tidak hanya sekedar kita bicara agama, tapi mencakup secara keseluruhan. Saya tidak memisahkan spiritual itu spirit dan ritual ya. Ya. Spiritual itu spirit dan ritual. Spirit itu roh kita ya. Ritual itu physically ya, jasmani kita ya, nggak bisa dipisahkan. Kita inilah spiritual itu gitu loh. Apakah disebut self kah atau apakah, itu kan hanya istilah nama saja kan gitu. Tetapi kebenaran akan tetap menjadi kebenaran apakah kita menerima atau tidak. Apakah orang menerima istilah itu atau tidak, kan kebenaran tetap menjadi kebenaran kan gitu. So interesting. And bila kau cakap antara spirit dan ritual tu kan, iya. kan like misalnya kita Muslim je, kita solat ya, yang mungkin yang Christian ke gereja every Sunday atau apa. Tapi yang dulu tu waktu saya muda lagi ya, saya dapat lihat bapa solat gitu, solat atau apa, atau siapa lah yang solat. Aku cakap, okay, dia solat tapi hati aku lagi baik, jadi aku enggak usah solat gitu ya. Yeah. Jadi tak understand ritualnya. betul. Tapi bila udah faham ritualnya, saya cakap, ritual tak cukup. Apa ya, enggak rasa kemanisannya gitu imannya ya. Iman manusia. Jadi bila understand spiritual tu dan gabungkan dengan spirit dengan ritualnya itu, baru macam baru saya faham solah itu apa.
baru ada koneksinya Koneksi kan. itu, So when koneksi. you understand yourself, you understand the higher being. Yeah. And it's a cycle and a circle kan. Yeah. So Iman baru boleh hidup ketika disatukan antara Kan. spirit dan ritual itu Kan. tadi. Memang nggak bisa dipisahkan. Masya Allah. Dan ini saya teringat kemarin saya di Yaman ya, Habib Kazim dia kata semua orang tu dalamnya ada iman. Pasti. Kayak gula cube kan. Ya. Kalau ada teh ya, cawan teh. Dalamnya dicampak gula cube-nya. Tapi enggak stir, enggak apa? Enggak kacau. Ya. Apa? Diaduk. Aduk, enggak diaduk ya. Teh tu enggak manis. Jadi kalau kita ada ujian, cobaan dalam hidup tu, actually itu Sedang diaduk. iman itu gula itu Bagus diaduk itu ya. itu Bagus ya. ya. Jadi diaduk tuh. Jadi kalau saya lagi ini musim ini, next seasonnya apa gitu. Oh tak faham lah, lagi macam fighting with the self, fighting. Lagi diaduk itu. Until you are settled, then you can move forward. Very strong, very soulful, very successful insyaAllah. Amin. Jadi ini menarik ya tadi ya, datang ikut kelas bersama keluarga ya. Ya. Anak ya, persoalan anak Iya. ya. Pada akhirnya awalnya perjalanan satu keluarga menjadi perjalanan personal. Nah, ini poin yang paling penting sekali bahwa perjalanan manusia menuju Tuhan itu very personal. Sangat personal, sangat intim dan sangat sakral. Tak bisa dicampur oleh siapapun, even itu anak kita, suami kita, orang tua kita, nggak bisa. Karena sangat personal. Secret journey. Karena Allah meniupkan ruh itu sendiri-sendiri kan. Tak beramai-ramai kan gitu. Jadi like misalnya right, kita cakap tentang musim kehidupan apa yang sedang aku jalani sekarang and next gitu kan, step up journey. Ini beda musim Jadi, kita ya. Semua beza. Beda musim Of ya. course. Jadi ini satu yang kita harus Musim apa nih namanya ya? saya musim Jakarta. Jadi macam mana nak melepaskan ekspektasi lama yang tidak lagi relevan. Sebab ramai orang dia mau step up. Dia mau maju ke hadapan. Tapi dia masih nak pegang pada benda-benda yang tak relevan lagi. Iya betul. Masalah lalunya gitu kan. Jadi how do you move forward? Your personal story gitu. Ada enggak? Mungkin ada orang yang tak perasan ya, apa yang enggak relevan lagi. Nah ini saya pindah ke Jakarta sekarang ya. Saya mengalami itu 2017 ya gitu ya. kan. Tiba-tiba saya ini tipe yang master ya, di mana saya selalu mengikuti inner guidance saya kan gitu kan. Keputusan saya itu memang agak sulit ya, karena bukan keputusan berdasarkan pikiran kan, karena saya berpikir dengan intuisi saya kan. Lalu harus di Jakarta gitu kan. Kan tidak mudah. Saya datang buka kelas hanya dengan satu bag, masing-masing anak saya satu bag gitu kan. Nah, tiba-tiba disuruh ke sini gitu kan. Dan sampai saat ini kan, bagaimana melepaskan? Ya. Ya, melepaskan ibaratnya kita udah hidup sangat baik ya di Batam ya, udah hidup sangat baik. Lalu tiba-tiba mulai kehidupan baru di Jakarta kan gitu. Apa yang membuat oke, saya akan jalani? Karena saya melihat tujuan besarnya. Tujuan besarnya menjadi prioritas saya kan. Anak saya dudukkan, mereka juga tentu ya ada harus mengatasi dirinya sendiri ya, masuk lingkungan baru ya dan lain-lain ya gitu. Tujuan besarnya membuat kehidupan kita bisa kita lepaskan gitu. Jadi what was your main vision, visi kakak yang bila baru sampai tu? Sesuatu yang sangat besar, kalau diceritakan rasanya tak masuk akal ya, tak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi kan begitu. Kalau bicara musim saya saat ini, sebenarnya secara pribadi tak ada lagi yang saya cari gitu. Tak ada pertanyaan, tak ada jawaban lagi dalam diri saya. Kalau yang sekarang? Sekarang kan, nah tetapi untuk mencapai tujuan besar itu kita butuh berkolaborasi. Tujuan kami ya pada saat awal membuka kelas itu mencari orang yang kita bisa melakukan sesuatu secara bersama. Karena nggak mungkin kita untuk melakukan sendiri kan gitu. Awalnya kita cari 100 orang lah, 99 lah, 100 sama saya lah kan gitu ya. Bukan cari yang hebat atau bagaimana, tapi mencari orang yang koneksi dengan kita kuat. Karena badai yang akan kita lewati itu besar. Ya, ibarat kita mau terbang ya tinggi ya.
kan kita pasti melewati turbulensi kan? Ya kan? Turbulensi dulu. Nah, ketika kita nggak connect, tim nggak connect, kita nggak bisa melewati turbulensi itu, kita kan konflik. Wow, deep, Jadi tim itu bagi saya satu aja, koneksinya kuat atau tidak. Yang lainnya gampang kita belajar. Kita gampang saling melengkapi ya, kekurangan kita masing-masing ya. Yang penting hati kita terkoneksi. Biar kecil timnya, tapi powerful. Jadi when you understand atau Nah, kenapa saya? Gitu. Apa Kak Zai? Kenapa Zai apa? Bukan saya memilih kan? Bukan saya kenapa memilih. saya? Ya, bukan Cerita saya sikit lah. memilih kan? Dipilih. Dipilih. You are the chosen one. Nah, kita juga di sini bukan karena kita memilih diri kita sendiri kan, tapi Yeah. ada kekuatan yang besar yang menggerakkan kita untuk datang ke sini, terkoneksi ya, termasuk dengan tim-tim yang ada di sini gitu kan. Jadi nak bagi example yang easy untuk orang faham ya. See, bila saya di Dubai tu sebenarnya comfortable ya, tinggal di tempat yang hebat, depan Burj Khalifa, wow gitu ya. Pada semua orang tu wow. Tapi enggak ada roh di sana. Saya udah enggak tahan, mungkin bisa gila atau mati gitu. To be honest. Okay, don't translate this to Arabic. Anyways, tapi bila Kak Dian tu cakap, Zai, saya udah kenal Kak Dian dah lama ya, Lama maybe more sangat. than 10 years ya. Yeah. Tapi cuma jumpanya 2 kali, lepas tu Facebook world gitu. So, tapi bila saya udah rasa tak sesuai di sana, saya kayak, ya Allah, what's next for me? Ya. I pray, I istihara, salat hajat macam-macam. Oh Allah, kenapa ni? Apa ni? What's next? Pasal udah memang 5 tahun, dah lama sangat. Okay, time to move. Alhamdulillah ada peluang untuk move juga ya. Kalau dengan anak, I don't know how you do it, but Masya Allah, semua orang tu ada dia punya superpower sendiri ya. Tapi bila aku solat, dan Kak Dian contact me again. Dia kata, Zai, ada business ini, gini-gini, mau tak sama-sama? Dan cakap Kak Dian, enggak usah antar sampel pada saya. Time tu saya di Singapore. I will fly to you. Jadi bila udah temu any possibility, anything, are you ready to take action? Are you ready to pick up the phone and say, yeah, I'm coming to you? Okay, pergi 4 hari, 5 hari, go find out, go and learn, belajar dan rasa. A lot of people, they don't even want to go out of their house. Alah, kalau macam Kak Dian udah besar retire and style, okay, whatever, right? I mean, even me, I work from home. Dah lama memang itu cara saya. Tapi, you have to take the first step first. You have to do it yourself. Because Allah says, I cannot change. La taghayyara nafs illa, dia sendiri nak tukar. I cannot change a person if he don't want to change himself. So, if you already feel uncomfortable, ni example macam mana Zai patah pinggang accident. Biasa sebelum waktu, maybe 1 month before the accident, semua hebat. Udah ke Jepang, interview sana sini, celebrity henna artist di Singapore. But I wasn't happy. Something was missing. Gak dengar, halas. I didn't take the break. I didn't take the pause. The jam brake happened. The accident happened. I broke my spine. So if you don't pause and listen to your heart, literally listen to your heart, be prepared to break your spine or break something else. I don't know. So ini kan untuk melalui memahami dan to respect apa? Ya, respect. Hargai, menghormati perasaan kamu dan diri kamu pada saat itu. Like, okay, nextnya apa gitu. Bukan kerana saya give up atau apa. Saya sudah cuba everything. No, it's not working and my soul is not happy. So when your soul is not happy, please listen to it. Don't lie to yourself anymore and move forward. Find ways. Sebab insyaAllah ada caranya. Are you ready is the question. Yeah. Hidup itu sebenarnya mudah ketika kita membiarkan Tuhan mengatur kita. Oh. Itu saja. Setiap saya mau melakukan sesuatu, saya bertanya, ya Allah, apa yang kau inginkan? Nice. Saya tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan pikiran saya. Coba kita petakan ya, seberapa kejadiannya rencana kita atau rencana Tuhan yang lebih banyak terjadi. Of course. Ya kan? Jadi biarkan Tuhan yang mengatur kita. He is the best of planners ya. Kita yang rancang, Tuhan yang menentukan. Ya Kak? Yeah. Jadi bolehlah saya pensiun ya.
Nanti Kak kita baru mula. Aku baru sampai ya. Sabar Baru dulu. sampai. Sabar dulu. Jadi kalau Ai ada apa lagi nak share? Apa nih? Kalau Ai tu sekarang what is your next step gitu? Ada tak? Next step apa? Apalah kalau Musim apa dia nih? musim apa ini? Musim durian kah? Musim durian jangan. Ya. Next stepnya kalau saya pribadi ya mungkin secara general ya gimana lebih prosesnya lebih memahami diri tentunya terus ini masih belum paham Iya, jadinya. Of course. Dan tentu melangkah menjadi lebih bermanfaat lah untuk ya Nice. banyak hal. Nice. Apapun visi misi kita ya, baik kecil maupun besar, part yang paling utama ya, logistik kita harus kuat. Oh yes. Banyak kita mau buat ini, mau buat itu ya, tapi terkendala pada Yep. finansial ya. Sebesar apapun niat kita mau buat baik gitu kan di zaman sekarang kan, kita butuh itu. Jadi kebutuhan finansial bagi saya sekaligus menjadi kebutuhan spiritual gitu. Jadi tidak lagi dipisahkan gitu kan, kehidupan dunia dan akhirat itu menjadi satu kesatuan. Kebutuhan spiritual, kebutuhan finansial itu menjadi satu kesatuan begitu. Karena kita butuh logistik ya, butuh finansial untuk mensupport seluruh kegiatan-kegiatan spiritual dan sosial kita begitu. Betul. Jadi nggak lagi di step memisahkan, tapi menjadi satu kesatuan kebutuhan mental, spiritual dan finansial gitu. Nice. Kalau it's good that you bring this up Kak. Sebab ramai orang dia terlalu spiritual ya atau terlalu religious ya. Sensitive topic. Sensitif topik ya. Tetapi dia cakap aku tawakal, nanti Allah bagi aku rezeki ya, duduk nanti magic happen gitu. Tak bisa kan, tadi aku cakap mesti take the first step first. Jadi macam mana kakak nak share atau apa, it can be you also. Kalau religious sampai anak-anak enggak ada makan, kamu enggak terus ke masjid gitu kan, macam tak match ya. Macam mana nak mengatasi atau awaken this sampai anak-anak? Fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali orang yang sebenarnya lari ke spiritual ya karena tidak mampu menjalani ya, bertanggung jawab di kehidupan finansialnya sehingga lari ke spiritual ya, atas ketidakmampuannya menghadapi dunia ini begitu. Ini rame lah saya lihat ya, saya rame orang datang konseling dan lain-lain. Coba kita jujur. Tapi saya selalu ingat apa kata Rumi ya, datanglah walaupun engkau membawa mata uang palsu kan gitu. Semoga dengan pelarian itu ya, saya bilang masih bagus lah lari ke spiritual, tidak lagi ke tempat-tempat yang salah ya. Jadi spiritual tu bukan spiritual who am I ya, finding myself. Spiritual tu jadi alat escape. It's an escape. Jadi macam kalau aku sedih aja aku solat. Kalau aku ada masalah baru aku bangun tahajud gitu ya. Macam baru-baru. Jadi a form of escapism. Betul. Hidup ini kan harus memproses. Misalnya ketika saya mengalami kehilangan orang tua ya, ikhlasin aja. Ikhlas itu kan hasil akhir. Proses batin saya yang terluka ini kan harus diproses supaya ikhlasnya itu benar-benar ikhlas kan gitu. Ini kan langsung ikhlas kan gitu. Hatinya nggak diproses. Itu betul. Jadi menjadi sebuah penderitaan kan gitu. Nice. Saya ingat lagi bila ibu meninggal, hari dia dikafankan gitu ya, diurusin jenazahnya. Ada satu makcik saya datang ke saya, dia cakap, sabar ya, redha ya Zai. Aku cakap, siapa kata aku tak sabar dan tak redha? Aku bilang kau. Macam gitu, jadi marah, tapi nikul lah. Marah macam, kurang khas. Sabar ya, redha. Saya cakap, auntie, saya cakap, sorry, I didn't say sorry. Don't teach me sabar and redha. I think I know this better than you. I said it. Don't teach me this. I need to process my emotion. So leave me alone. Tapi ramai orang enggak tahu, enggak bisa ngomong. Ingat kenapa aku macam hilang iman gitu Astaghfirullahalazim, aku tak ada iman gitu ya. Tapi ini proses ya, grief ya. Even Zai nak tinggalkan, move dari Dubai ke sini, it's a process. It's a grief. Aku tinggalkan whatever. Tapi it's a process dan I have to process this and I have to respect myself for this. And people around me have to respect this too.
Ya, itulah fasa-fasa transition. Musim apa kak ini? Jadi poinnya ketika prosesnya benar pasti ada progresnya. Kalau progresnya tidak ada, prosesnya yang salah. Nice. So for all of you watching this now, musim kehidupan apa yang sedang kamu jalani sekarang? Reflect on that and insyaAllah may you find the best way forward. Amin. Amin. Okay guys, tadi kita ngomong tentang apa ya? Tujuan hidup. Tujuan hidup, siapa yang kita mau memanfaatkan kan. Jadi yang sekarang ni ramai orang dia okay, saya udah tahu tujuan hidup aku ini, siapa aku gitu. Tapi langsung mau dikerjakan kan, jangan storytelling, story doing. doingnya. Kak Dian's favorite word tu, story doingnya. Tapi sebelum itu kan ramai pada saya, apa yang selalu saya lakukan ialah, atau yang sebelum saya tulis buku tu ya, saya jumpa seorang mentor dari Malaysia. Dia kata cuba tulis eulogy. Eulogy itu sesuatu penghormatan atau letter. Let's say Zai itu Zai yang meninggal ya. Tapi siapa yang akan baca eulogy tu? Kak Zai macam gini, macam mana dia bantu kami. Ini cerita dia gitu. Jadi itu satu exercise yang sangat very special untuk I. Bila saya tu, aku baca bukunya Kak Zai, jadi aku jadi inspired gitu. Ini semua sebelum saya tulis buku, sebelum jadi pakar motivasi semua. Dan Alhamdulillah apa yang saya tulis tu semua sudah tercapai. Sebelum aku meninggal. Jadi sekarang kita nak masukkan tentang legacy ya. Apa yang kita mau wariskan atau tinggalkan sebelum kita mati gitu. Jadi kita work backwards. Special kan? Jadi kalau Kak Dian tu nak tinggalkan sebagai warisan, apanya yang apa cerita you guys ya? Apakah dia? Legasi. Legacy ya. Apa makna dan makna legacy pada Kak Dian dan Ayunya? Legacy itu kan warisan yang ingin kita tinggalkan ya. Baik itu sifatnya personal untuk anak-anak kita maupun untuk orang banyak lah ya gitu. Nah, tentu ada hal yang harus kita persiapkan agar legacy ini terus berkelanjutan ya. Kalau kami di sini melakukan ya termasuk menulis buku, membangun sistem ya. Nah, tetapi yang paling penting bagi saya mencari orang-orang yang bisa melanjutkan, anak-anak muda yang bisa melanjutkan legacy ini ya, warisan ini ibaratnya setiap manusia itu ada fase akhirnya kan, regenerasi lah. Yang muda ke depan, yang tua undur. Undur ini artinya di belakang, aktif di belakang, tidak lagi di front line begitu. Dan ini yang sedang kami lakukan, baik menyiapkan orang, menyiapkan sistem dan semuanya, insyaallah. InsyaAllah, amin. Kalau Ayunya macam mana? Kalau saya karena satu tim dengan Kak Dian ya otomatis mensupport legacy, tahapan prosesnya, salah satunya dengan sistem, membangun sistem, apakah itu digital maupun komunitas-komunitas nanti yang akan dikembangkan terus untuk ya menjadi legacy kita semua. Ai ini salah satu orang yang mungkin ya saya pilih ya untuk melanjutkan, kan dia lebih muda dari saya ya. Lebih muda dari saya ya. Jadi saya sudah titipkan dia semuanya ya. Kalau seandainya saya meninggal lebih awal, tolong lanjutkan ini. Lanjutkan ini sehingga dia terlibat dalam seluruh proses itu tadi. Nanti anak-anak saya pun masih muda juga kan. Saya bilang saya titip anak-anak saya, tolong lanjutkan juga kepada anak-anak saya. Gitu. Kadang-kadang warisan tu bukan setakat material ya. Ya betul. Kalau cara kita amanah jaga anak juga ya. Ya. Kan Itu yang berat kayaknya. Adab, akhlak dia, kemahiran. Iya, kemahiran. Masya Allah. Nah, bagaimana kita memastikan legacy ini berkelanjutan kan gitu. Kak Zai sendiri persiapannya apa nih? Jadi sekarang nak buat Ngeri-ngeri satu sedap. pertanyaan reflektif untuk audiensnya ya. Bagaimana kamu ingin dikenang dan oleh siapa? Itu sesuatu action atau exercise apa ya?
Latihan. Ya, latihan. sila tulis. Sila tulis Ya. dan itu nanti insyaAllah. And ini bukan sesuatu yang kita buat sekali aja. Ya. Mungkin Ya. pada fasa ini kan tadi kita cakap pasal Ya. fasa dan season apa ya Betul. kita. Dan mungkin saya ni di fasa yang itu semua udah dilengkap, dah Dah siap ya. siap. Okay, sekarang ni apa next seasonnya? Kalau aku mati ni macam ni apa? What am I going to see and hear so I can take action ya. Kalau Zai makna dan apanya soalannya? Legacy. Apa yang Legacy disiapkan? ya. Khususnya. Misalan kan ada satu hadis yang katakan setiap amalan kita akan stop ketika kita mati, mati, kecuali seperti solat kita solat sekali dah okey dah jadi satu betul. point. Tapi kecuali knowledge, ilmu yang kita ada kita ajarkan, sedekah tu jariah. Jadi bila kita buat podcast ni enggak ada orang yang sponsor kan. Jadi kita langsung it's knowledge that we are sharing. Jadi sedekah jariah, yang lagi satu doa anak-anak yang soleh. Tapi pada Zai tu pada Zai yang belum ada anak ni and I insyaAllah don't plan to have kids. Ya Allah please protect me. I'm sorry. Tapi ya itu pilihannya. So alhamdulillah itu pilihan. Jadi kalau kita yang mendengar tu yang aku tak ada anak jadi anak yang soleh tu macam mana? Pada saya tak semesti semua orang tu anak yang soleh tu yang kita lahirkan. Betul. Pasal nak cakap kan, saya doakan ustaz, syekh, teacher saya lebih daripada saya doakan ibu bapa saya mungkin. So saya pegang pada itulah, cakap okay, siapa yang aku ajar, macam saya buat Zoom Zoom meeting, training di Nigeria, Kenya semua. Diorang, can I call you mama? Can I call you mom? I'm like, yes, of course. Itu aku punya, it was my intention before. So I have many spiritual children. Yang I know doakan yang take action, yang akan continue my legacy gitu. So this is legacy for me. Aku pegang pada hadis itu. Jadi itu pun satu petunjuk atau sharing untuk those yang mencari tujuan aku apa ya, ni aku apa ya. Cari ayat Quran atau hadis yang you want to hang on to and just follow aja. InsyaAllah the opportunities will come to you. Yeah, I believe in that. Saya sedikit mau menambahkan share, puncak perjalanan seorang perempuan itu ketika dia menjadi seorang ibu bagi banyak jiwa. Saya teringat mama saya itu ibu bagi semua orang. Jadi tidak hanya sekedar anak kandung, tapi semua orang memanggil mama saya itu mama. Itu dia. Dan saya belajar dari situ. Wow. Kenapa dibilang puncaknya itu menjadi ibu bagi banyak jiwa itu? Karena disitulah kita mencintai tanpa syarat. Hanya menjadi ibu kita bisa mencintai orang lain tanpa syarat. Even itu bukan anak kandung kita. Dan saya belajar banyak dari mama saya itu. InsyaAllah. Wow, so deep. Kembali ke bumi. Tak apalah. Pindah planet ya. Pindah planet. Udah pindah tadi. Duduk sekejap ya di sana ya. Wow. Jadi apa nextnya? Nextnya apa ya? Menyelaraskan Tindakan harian dengan nilai jangka panjang. Jadi kita storytelling ya. Itu expand ke storytelling dan story doing. Jadi dia faham dulu. Lepas itu kita continue. Kalau itu tergantung ya bagaimana experience orang ya. Kalau saya itu story doing dulu baru storytelling. Saya nggak bisa sharing kalau saya nggak ngalami, nggak jalani. Blank otak saya. Jadi saya harus menjalani, jadi bisa mengalir. Saya bisa menceritakan, bisa sharing itu dengan mudah. Karena saya story doing dulu baru storytelling begitu. Tapi ada juga tipe yang harus storytelling dulu agar dia bisa story doing gitu kan. Nah, itu hanya perbedaan pada tipe aja. Tapi yang bahayanya jangan storytelling terus, enggak story Story doing, ya. You don't take action kan. Ya, jadi kakak nak cakap yang pasal menyelaraskan tindakan harian. Nah, bagaimana kita value-nya dulu yang kita kejar dalam hidup ini, nilainya dulu. Banyak orang menjalani kehidupan itu orientasi pada angka ya. Ya, orientasi pada angka, paham ya? Tapi pada sebenarnya orientasi kita pada nilai. Nilai ini yang akan menarik angka itu tadi begitu. Wow. Ya.
Cool. Jadi apa value kita, apa nilai kita kan, itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, dengan mengenal diri, saya tahu betul di mana value saya gitu. Saya tahu betul di mana saya bisa mengembangkan diri saya begitu. Dan kita harus tahu itu gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan tuh nilainya tinggi, value-nya tinggi gitu. Jadi angka itu yang tunduk kepada kita, bukan kita tunduk kepada dia. Wow, so deep. So deep. So deep ya. Kadang kita cakap pasal warisan, cakap angka sama apa tu tadi? Value. Value apa ya? Nilai. Nilai. Makna ya. Makna yang lebih dalam. Nice. Kita juga harus meletakkan value pada angka ya. Kita bicara finansial ya. Jadi bagaimana kita naikkan yang sifatnya material ini ke spiritual. Sehingga material ini value-nya tinggi gitu. Macam mana tu? Contohnya? Jadi ibaratnya orang mengejar uang. Jadi harus digunakan untuk kebaikan gitu. Menolong orang tuanya, menolong orang lain kan. Ini sifatnya materi ya. Jadi sangat spiritual ya. Sehingga nilai materialnya menjadi spiritual gitu. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk bersenang-senang gitu, hanya untuk dirinya sendiri gitu. Ini yang tadi Kak Dian cakap kan, masa depan dengan masa Akhir, betul. Kan yang pegangkan hadis tu so untuk mencapai sesuatu impian atau apa, tapi ada tujuannya untuk masa depan dan masa akhir gitu. Kalau Ayu example-nya macam mana gitu? Example-nya. I mean, Ayu kan ada pilihan. You don't have to be with Kak Dian kalau enggak Ya, mau. benar It's a sekali. choice that you make. Ya, So betul outside sekali. of Kak Dian and her world and her work, Ayu tu siapa actually? Ayu tu siapa? Oh, kan masa kita punya Siapakah dengar saya? Ayunya gini lepas Kak Dian, lepas. Jadi Ayunya sendirian tu, why did you make this choice gitu? Sebab Ayu kira orang kuat Kak Dian ya, right hand man, left hand man ya, maybe ya. Enggak gitu tahu ya. lah. Juga sih. Gitu ya? Ada ya? Tak juga sih. Jadi, begitu. Nak Jadi, so who is Ayu gitu? Because from what I hear and I know is Ayu tu so okay, she's in gitu. Jadi Ayu ni siapa? Who are you gitu? Who Ai? Ai bukan Siapakah siapa-siapa. Ya, jadi apa yang dorong Ayu ke bukan because Ya, misi Kak Dian tu itu ya. Jadi Ayu tu siapa sebenarnya? What is your vision and mission? Personal, ya. Kalau personal apa nih Kak? Selalu apa ya? Itu yang sering saya pertanyakan sendiri ya. Apa benar hanya sekedar ikut kakak gitu ya? Apa benar hanya sekedar anak? Kembali ke purpose ya. Kenapa saya? Why me gitu ya? Kenapa diciptakan? Kalau diingat-ingat ya memang perjalanan saya dari kecil pun saya mencari tapi tidak mencari. Jadi merasa mencari sesuatu, tapi itu bukan saya. Nah ini kadang bingung sendiri. Orang kadang menikmati kekosongan ya, dari keriuhan, terus ingin menyepi, ingin hening. Tapi saya dari kecil merasakan kosong dan hening itu. Jadi yang saya cari itu sebenarnya apa? Berinteraksi dengan orang pun seperti itu. Kan saya hanya memandang, kemudian apa sebenarnya yang saya cari? Beraktivitas pun seperti itu. Tujuannya apa nih? Visi misinya apa nih? Bahkan termasuk dengan keluarga. Saya tidak menempatkan diri pribadi saya, tetapi purpose saya lebih ke hanya untuk keberadaan saya, bagaimana bisa bermanfaat untuk keluarga saya, kemudian orang banyak, kemudian dalam hal ini bersama-sama gitu ya, untuk kita meraih tujuan yang lebih tinggi. Karena saya merasa saya sudah ini bukan sebuah kesombongan ya. Saya merasa it's enough, sudah cukup untuk saya. Dalam segi apa? Dalam segala hal. Okay. Bahkan sekarang ya kalau bicara keluarga ya gimana biar anak-anak saya, legacy saya ke anak-anak lebih ke membangun karakter pribadi, kemudian mempersiapkan masa depan mereka. Termasuk ke karena saya dianugerahi anak spesial, bagaimana saya bisa inilah ya, membangun sebuah
sebuah komunitas yang bisa share pengalaman kami, kemudian bisa mengajak ibu-ibu maupun anak-anak yang spesial pun bisa berkembang, bertumbuh dan berkarya. Gitu. Jadi lebih ke arah situ. Jadi bukanlah ya seperti itu. Mungkin boleh saya sedikit menambah ya. Ada yang namanya takdir ya. Takdir Tuhan. Setiap orang itu Tuhan menciptakan dengan tujuan khusus, unik. Unik ya. Nah, pertemuan kita dengan siapa itu kita tidak tahu. Kalau secara karakter saya sangat tidak cocok dengan Ai ya. Karena kita kontra karakter ya, begitu. Ai punya visi misinya sendiri, tetapi yang saya rasakan ya bagaimana Tuhan mengatur semuanya, kita dipertemukan untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Ketika saya tidak bertemu mungkin dengan Ai, perjalanan saya mungkin tidak sejauh ini. Misi itu mungkin tidak secepat ini untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Kita hanya butuh bertemu dengan orang yang tepat. Dan bukan kita yang ngatur itu, Tuhan yang ngatur. Karena kita tidak memilih dengan siapa kita bertemu. Dengan teman-teman juga. Bertemu dengan tim ini perjalanan juga cukup panjang. Bagi saya tim itu family ya. Bukan hanya sekedar teman gitu kan. Tapi memang benar-benar saya mencintainya begitu. Wow, Jadi di sini bukan tentang Dian, bukan tentang Ai, bukan tentang Zai, tapi apa yang Tuhan inginkan atas pertemuan kita. Itu attraction-nya ya. Iya. Connection and attraction. Kita bertemu pasti ada personalnya, Yeah, ada of course. tujuan personalnya. Lalu bagaimana tujuan personal ini bisa terwujud? Right. Ya, Right. karena kita nggak mungkin bekerja sendiri ya, tidak mungkin. Niat kita, visi misi kita, Allah pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk membawa kita untuk mencapai tujuan bersama sekaligus tujuan personal kita. Nah, kalau saya melihat Ai ini, dia hidup di dalam dunia paradoks. Dia hidup dalam keheningan. Gimana ya? Dia paradoks hidupnya, unik. Paradoks itu mana? Yang mana nih? Sepi apa? Di keramaian tapi merasa itu. Iya. Apa-apa? Di tempat ramai tapi saya tidak di dalam Merasa keramaian itu merasa Dia bersama siapapun tapi dia tidak bersama siapa-siapa. itu bahasa kakak. Wah, itu bagus ke tak bagus ke? Macam mana tuh? Kalau secara spiritual, Betul. sangat bagus secara spiritual. Enggak ada attachment-nya ya atau apa? Ya. Tidak juga, dia all out di situ. Tapi tidak ada juga tidak apa-apa. Ada dia akan all out, tidak ada juga tidak apa-apa gitu. Jadi paradoks memang gitu. Agak berat ya. Kalau siapa faham, bagus. Kalau tidak paham, siapa tidak tak apa. faham, kamu bukan bodoh. Don't worry sebab aku pun tak faham part tu. Satu hal ya yang perlu kita pahami ya, kita hanya butuh bertemu dengan orang yang tepat. Macam mana kita nak define apa definisinya orang yang tepat? Orang yang tepat ya. Saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan siapapun. Saya ikuti alirannya, Tuhan membawa saya kemana. Ketemu si A, perjalanannya hanya sampai di sini. Ketemu si B, hanya perjalanan sampai di sini. Karena semua pertemuan itu ada level-level kesadarannya. Gitu. Jadi semua orang itu penting. Walaupun ada yang berakhir baik, ada yang berakhir tidak baik. Tapi itu part yang Allah hadirkan dalam hidup kita untuk mencapai tujuan besar. Wow. Jadi kita tidak bicara diri saya tidak bicara Dian Sukma, saya tidak bicara Ai. Karena sudah beyond itu. Karena apa yang kita lakukan itu sesuatu yang di luar diri kita. Gitu. Kenapa ya bila kakak cakap all this, Aisyah, aku cuma ingat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Rest in peace. Kenapa ya? Itu Makanya aja yang datang from ke aku. zero to zero, not to be hero ya. From zero to zero. Kenapa ya? Like the last 10 minutes gitu, the only thing that is in my head is innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebab tin line-nya itu innalillah wa inna ilaihi rajiun kan Ya, hayatnya. betul. Tapi dalam
perjalanan hidup tu ada alirannya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar atau whatever, enggak apa-apa. Tapi tetapnya itu, who am I? Ya, dia tidak hanya ketika kematian ya, tapi justru itu dibutuhkan ketika kita hidup agar kita mati benar-benar innalillahi wa inna rajiun. Wah. Aliran itu dari Allah dan kita kembalikan kepada Dia. Siapa sih saya? Siapa sih kita? Nothing. Kita bukan siapa-siapa kok. Itulah dia. Who am I? Siapa? Saya Siapa Anda? Siapa kita? As Kak Dian said, we are nothing. nothing. We are nothing. But we are also everything ya. Jangan Yeah. lupa. Itu nanti episode lain-lainnya. We are nothing but we are also everything ya. Iya. Harus nothing dulu baru to be everything. Tapi kadang-kadang terbalik Kak, yang ada rasa aku ni everything. Sekali bila dia otak, macam aku ni nothing ya. Sebenarnya itu semua ilusi gitu. Macam mana? Nah, ketika orang bicara, oh Kak Dian hebat lah, ini itulah. Saya ingatkan, saya angkat galon aja nggak bisa loh. Di mana hebatnya? Wah, itu juga. Saya ingatkan diri saya, oh, saya itu aja nggak bisa loh gitu. Nulis borang aja saya nggak bisa loh gitu kan. Apa itu borang Kak Zai? Pom ya. Pom ya. Jadi saya ingat sisi itunya saya gitu kan. Jadi biarkan Tuhan mengguidance kita ya, biarkan Tuhan mempertemukan kita dengan siapa saja. Karena rencana kita selalu berakhir dengan buruk. Kekecewaan ya dan lain-lain. Saya sudah lama tidak berencana apapun dalam hidup saya. Karena saya tahu rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana saya. Apa beza rencana hidup dengan impian, dengan tujuan? Macam mana orang yang enggak ada rencananya, macam mana dia move forward gitu? Karena seperti apapun kita buat rencana, rencana Tuhan yang pasti yang akan lebih unggul. Orang buat rencana yang segala macam ya, dia mengalami kekecewaan dengan semua rencana dia. Bahkan ketika dia sudah sampai pada tujuan rencana dia merasa kosong. Dia merasa tidak happy kan? Karena hanya kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup manusia. Tapi back to simplify atau deeper lagi, actually dalam setiap kegerakan atau setiap gerakan tu sebenarnya kita pun tak ada kekuatan kan. Sebab Betul. itu la haula wala quwata illa billah ya. Jadi niatnya, gerakannya, Betul. even endingnya kalau enggak bagus mungkin ditakdirkan, tapi then what's next gitu. Kalau Ya mama tak? saya bilang, sebalong niatmu anak, perbaiki niatmu nak. Itu aja. Perbaiki niatmu dulu nak. Sebalong niatmu anak, perbaiki dulu niatmu nak. Jadi itu hari-hari harus kita lakukan gitu. Kadang kita merasa oke, ikhlas, bisa jadi tidak. So you run back to your intention. Betul. Akarnya kan itu. Kan? Perbuatan kan menurut niatnya. Akarnya harus clear dulu. Pastikan clear dulu. Maka semuanya itu Tuhan yang akan mengaturnya. Saya ingat bila belajar di Yaman ada satu hadis tapi tak ingat bahasa Arabnya. Bila kita nak melakukan sesuatu tu, cek niat ni di permulaannya, Niat permulaan. in the middle and at the end. Cek niatnya Betul. gitu. Jadi sentiasa recheck your heart gitu ya, checking your heart. Nah kadang kita tidak tahu kan niat kita itu benar atau tidak. Jadi saya selalu berdoa, ya Allah ketika niat saya ini tidak betul, ya Allah luruskan. Ya Allah ketika niat saya ini tidak benar, ya Allah benarkan, murnikan niat saya. Kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri. Jadi you guys yang sedang menonton episod ni, fikirkanlah bagaimana aku ingin dikenang dan oleh siapa. Dan betulkan niat. Sebab innama a'mal binniyat. Niat. Innama a'mal binniyat. Setiap amalan kita Amalan itu kita adalah atas niat niat kita. kita. InsyaAllah kita memperbaiki niat kita. Be around good people or the best people and do your best ya. So you let go, let God and really do your best insyaAllah. Amin. Amin, amin, Amin amin. ya Rabb. Insya Oh. Siapa